Materi hari ini tentang statistik deskriptif data kelompok. Buka kembali data statistik deskriptif data tunggal yang sebelumnya. Pertama, kita akan membuat distribusi frekuensi. Langkah-langkah sesuai dengan materi. Langkah pertama, kita menentukan jumlah kelas atau simbolnya K kecil. Kita pakai rumus yang sudah umum digunakan, yakni K sama dengan 1 tambah 3,322 log N. N itu jumlah sampel, log itu adalah logaritma, dan K adalah jumlah kelas. Data yang kemarin jumlah sampelnya ada 20, maka kita masukin ke rumus 1 tambah 3,322 kali log 20. Silakan menggunakan kalkulator HP jika ada logaritmanya. Atau bagi yang punya kalkulator ilmiah, bisa langsung menuliskan rumusnya seperti itu. Kita akan dapat nilai K 5,322 sekian. Kita bulatin ke angka 5. Langkah 2, kita menentukan interval kelas. Rumusnya I lebih besar sama dengan range bagi K. Minggu lalu, nilai range kita adalah 26. Kita bagi dengan jumlah kelas yang barusan kita hitung tadi. Dapatnya 5,2. Maka intervalnya adalah 5. Kita bulatin aja biar lebih mudah menghitungnya. Langkah ketiga, menetapkan batas kelas. Perhatikan tabel yang ini. Ada batas atas dan batas bawah. Ada juga frekuensi. Pertama kita melihat nilai minimum dari data yang sebelumnya. Minimumnya adalah 44. Kita tulis 44 di sini. Karena interval kita adalah 5, coba kita hitung 44, 45, 46, 47, 48. Angka 44 sampai dengan 48 ada 5 angka. Maka kita tulis 44 di batas bawah, 48 di batas atas. Berikutnya 49, 50, 51, 52, 53. Berarti ada 5 angka, maka 49 di batas bawah, 53 di batas atas. Dan seterusnya sampai ke data tertinggi kita. Data tertinggi kita ada 70. Maka silakan dilanjutin pada akhirnya sampai di 69 sampai 73. Langkah keempat, kita menghitung frekuensi kemunculan data. Perhatikan 44 sampai 48 pada data tunggal ada muncul 3 kali. Maka kita tulis frekuensinya 3. Berikutnya 49 sampai 53. Ada 3 kali ya angkanya, yaitu 50, 50, dan 52. Maka kita tulis 3 juga. 54 sampai 58. Ada 7. Maka kita tulis 7. Dan seterusnya sampai ke bawah. Jika ada data yang 0 atau tidak ada, maka kita tulis saja 0. Misal, di 59 sampai 63 itu tidak ada. Kita tulis saja 0 di sini. Oke.
Nanti frekuensinya di total semua, dapatnya harus 20, karena jumlah data kita ada 20. Oke, mari kita olah data pada tabel ini. Pertama, relatif frekuensi. Cara menghitungnya, 3 bagi 20 sama dengan 0,15. 3 bagi 20, 0,15. Dan seterusnya sampai nilainya harus 1 atau 100%. Kemudian mencari nilai tengah interval atau simbolnya bisa X atau XO. Caranya 44 tambah 48 bagi 2. Lanjutin sampai ke bawah. Berikutnya tepi kelas. Perhatikan angka 44 terlebih dahulu. Tepi bawah kelas dari 44 adalah 44 kurang 0,5. Maka hasilnya 43,5. Tepi atas kelas dari 48 adalah 48 tambah 0,5. Maka hasilnya adalah 48,5. Silakan dilanjutkan sampai ke bawah. Mencari F lebih kecil dengan cara perhatikan angka 43,5. Apakah ada data yang nilainya kurang dari 43,5? Jawabannya tidak ada. Maka kita buat 0. Berikutnya, apakah ada data yang nilainya di bawah 48,5? Ada 3 kan di sini. Maka kita tulis 3. Untuk selanjutnya, biar gampang, kita tambahin saja 3 ditambah dengan 3. 6 tambah 7. Dan seterusnya. Sampai totalnya di bawah 20. Untuk F lebih besar, ini kebalikan dari F lebih kecil. Kita mulai dari jumlah data kita, yaitu 20. Kurangkan dengan 3. Dapatnya 17. Berikutnya 17, kurangkan dengan 3. 14 hasilnya. Kemudian 14, kurangkan dengan 7, dapatnya 7. Lanjut terus sampai ke bawah, supaya hasilnya 0. Cara mengeceknya, 0 tambah 20, 20. 3 tambah 17, 20. 6 tambah 14, 20. Dan seterusnya. Untuk menghitung derajat, kalikan relatif frekuensi dengan 360 derajat. Karena lingkaran dia 360 derajat ya. Ini juga sama dikalikan terus sampai ke bawah. Totalnya nanti harus 360 derajat. Misal jika kita diberikan suatu data kelompok dan kita ingin menghitung besarnya interval, maka ada 3 cara yang digunakan untuk menghitung interval ini. Pertama kita lihat dari tepi kelas. Ini ada 48,5 dan ada 43,5. Tinggal dikurangi dapatnya 5. Kemudian cara kedua menggunakan nilai tengah. 51 kurang 46 dapatnya 5. Cara ketiga menggunakan batas kelas. 49 kurang 44 atau 53 kurang 48 dapatnya juga 5. Data pada tabel ini dinamakan penyajian data yang sudah diolah. Selain dengan tabel, bisa juga dengan grafik.
Histogram yang paling mudah untuk digunakan. Perhatikan materi bahan ajar. Oke, sebelum masuk itu, saya ingin mencoba menjelaskan tentang tepi kelas. Ini, perhatikan 44 dan 48 pada batas atas dan batas bawah. (44) disebut batas kelas bawah, 48 disebut batas kelas atas. 46 adalah nilai tengahnya atau X atau XO simbolnya. 43,5 disebut tepi bawah kelas dari 44. 48,5 disebut tepi atas kelas dari 48. Tetapi 48,5 juga disebut sebagai tepi bawah kelas dari 49. Dan begitu seterusnya sampai 73,5. Oke, tadi kita bahas tentang histogram ya. Histogram pengertiannya bisa dibaca dengan poligon frekuensi. Di sini kita akan belajar bagaimana menyajikan data dalam bentuk grafik. Oke, ini adalah grafik data berat badan mahasiswa. Angka 44 sampai 48 ini adalah batas kelas. 49 sampai 53 juga batas kelas sampai 69 73. Angka 012 sampai dengan 8 ini adalah frekuensi kemunculan data. Angka 46 ini adalah nilai tengah yang tadi kita cari dengan cara 44 tambah 48 bagi 2. Dapatnya 46 di sini. Ini juga sama 51, 56 dan seterusnya. Angka 3 yang di sini adalah frekuensi kemunculan. 3, 3, 7 dan seterusnya. Setelah kita gambar balok biru ini, kita hubungkan titik puncak dari masing-masing balok dengan garis. Balok biru ini disebut dengan histogram. Dan garis merah disebut poligon frekuensi. Berikutnya ada grafik distribusi frekuensi kumulatif atau OGIF. Untuk membuatnya perhatikan data tepi kelas, F kurang dari dan F lebih besar dari. Perhatikan angka pada kotak merah dan kotak hijau, yaitu yang 0, 3, 6, seterusnya, 20, 17, 14, dan seterusnya. Ini merupakan angka yang kita hitung tadi pada F kecil dan F lebih besar dari. Grafik ini digunakan untuk melihat frekuensi kumulatif dari data. Berikutnya ada grafik pi. Cara menggambarnya menggunakan busur, supaya kita bisa melihat derajatnya. Coba perhatikan pi yang berwarna marun. Yang ini. 51 itu disebut nilai tengah. 3 adalah frekuensinya muncul 3 kali. 15% atau 0,15 adalah frekuensi relatif yang sudah kita hitung. Dan datanya semuanya ada pada tabel.